Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozikin dengan kelas D dengan NIM 21081131131. Saya akan menyampaikan tugas praktek ibadah dengan judul zakat. Perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya ayat Al-Quran yang menyebutkan atau yang memerintahkan zakat itu ada beberapa ayat, diantaranya adalah aqimus sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Kemudian zakat diberikan kepada 8 asnaf atau 8 penerima, sebagaimana firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina al-ayah. Artinya zakat sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita umat Islam dengan dasar firman Allah tadi, dengan dasar ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang kewajibannya kita zakat. Kemudian ada beberapa macam zakat atau beberapa hal yang perlu kita zakati. Di antaranya adalah ada zakat mal, zakat fitrah, zakat penghasilan atau zakat usaha, zakat emas dan perak, dan zakat pertanian dan peternakan. Masing-masing tersebut adalah punya aturan dengan aturan yang berbeda. Misal zakat harta, tentu ada beberapa syarat kita berkewajiban untuk memberikan zakat atau berkewajiban zakat ketika kita berdagang, sebagaimana ketentuan yang sudah disepakati oleh para ulama bahwa nisab zakat emal itu 85 gram emas ketika diemaskan, dan nisabnya 85 gram ketika diemaskan, dan yang wajib dikeluarkan adalah rubu'ul usyr, artinya seperempat dari 10. Misal ada uang 100 juta, maka yang wajib untuk dikeluarkan itu seperempat dari 10, berarti 2,5 juta. Itu untuk zakat mal atau zakat ketika kita berniaga ataupun berusaha. Beda halnya lagi ketika yang kita zakati itu adalah harta temuan atau harta temuan, harta rikaz atau ya harta rikaz, harta temuan, maka kewajibannya adalah 1/5. Ketika kita menemukan harta senilai 50 juta, maka 10 juta itu wajib untuk dikeluarkan sebagai zakat. Jadi zakatnya orang hasil usaha dengan zakatnya orang yang hasil menemukan harta korun misalnya, yang biasa kita kenal dengan istilah harta korun. Ketika kita menemukan harta korun, maka kita wajib untuk mengeluarkan 1/5, bukan 1/4, 1/10. Jadi ketika kita menemukan uang 5 miliar, berarti 1 miliar itu wajib untuk dikeluarkan sebagai kewajiban zakat. Kemudian ada istilah juga zakat fitrah. Zakat fitrah tentu beda dengan zakat-zakat yang lain. Artinya zakat fitrah itu diwajibkan untuk semua orang yang tentu dengan kategori mampu. Kalau memang tidak mampu, ya tidak ada istilah kewajiban. Kewajiban itu pada dasarnya dibebankan kepada orang yang memang mampu. Kalau tidak mampu, ya berarti tidak berkewajiban. Jadi zakat fitrah itu diwajibkan oleh orang yang hidup pada akhir bulan Ramadan. Ketika tanggal 30 Ramadan masih ada, ketika tanggal 30 Ramadan masih ada usia, maka diwajibkan untuk berzakat fitrah. Atau orang yang lahir pada tanggal 30 Ramadan, maka itu sudah dikenakan kewajiban zakat fitrah. Dengan catatan tadi, ketika memang ada kemampuan. Kemudian zakat pertanian. Zakat pertanian, misal padi atau yang sejenisnya. Para ulama ini berbeda pendapat tentang masalah zakat pertanian. Ada yang mewajibkan zakat pertanian itu semua tanaman yang sekiranya menghasilkan hasil mencapai nisab sama seperti nisabnya
sama seperti nisabnya berdagang, maka diwajibkan untuk berzakat. Ada juga yang mengatakan ketika tanaman itu tidak membuat kekuatan kita, maka tidak berkewajiban. Intinya para ulama berbeda pendapat. Namun yang masyhur, ada 5 tanaman yang memang disepakati oleh ulama wajib untuk dikeluarkan zakatnya ketika mencapai nisab. Nisabnya juga tentang masalah tanaman itu beda-beda. Tapi dapat kita simpulkan bahwa kewajiban berzakat atau kewajiban zakat bagi seorang petani itu hanya 1/10 al-usyur 1/10. Ketika mendapat 1 ton, maka berkewajiban mengeluarkan 1 kintal. Misal padi, misal kita menanam padi, kemudian dengan tanaman yang normal, tidak menggunakan air yang dapat beli, maka kewajiban zakat itu al-usyur atau 1/10. Jadi misal 1 ton, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya itu 1 kintal. Beda halnya ketika padinya itu dapat air, airnya dapat beli, maka tidak berkewajiban al-usyur, tapi nisful usyur. Nisful usyur itu adalah separuh dari 1/10. Jadi misal dapat 1 ton, maka berkewajiban 50 kg atau setengah kuintal. Mungkin itu saja terkait masalah zakat sekilas yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.